Salam sejahtera buat anak didik sekalian, khususnya pelajar SMA kelas 11 dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme bagian yang ketiga. Dalam video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme bagian pertama dan bagian kedua. Kali ini bagian yang ketiga. Ini masih merupakan materi sosiologi kelas 11 semester genap kurikulum 2013. Kita akan mulai dengan pembicaraan mengenai merajut harmoni dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Merajut harmoni dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Ya, bagaimana maksudnya itu nanti kita lihat bahwa harmoni ataupun keseragaman, kebersamaan, keselarasan harus diciptakan di dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka warna, suku bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Kita lihat dulu gambaran umum negara kesatuan Republik Indonesia itu bagaimana. Dari segi demografis ataupun kependudukan. Jumlah penduduk itu menurut sensus tahun 2010, ini tahun 2010 ya. Sekarang sudah tahun 2021, kita bayangkan jumlah penduduk itu 237 juta 556.000. 237.556.000 jiwa itu tahun 2010. Mungkin saat ini sudah mencapai 270 juta. Kemudian jumlah penduduk Indonesia itu yang terbesar keempat di dunia, merupakan yang terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok atau RRC, Amerika Serikat, dan India tempat ketiga. Luas wilayah itu 1.904.569 km kuadrat, merupakan nomor 15 terbesar di dunia. Wilayah yang didiami itu 6,60%, karena sebagian besar wilayah ini adalah lautan, yaitu 93,40% adalah lautan, perkebunan, dan hutan. Jadi kalau wilayah kediaman hanya sekitar segini, berkisar 6,6%. Dan dari antara penduduk yang lebih 200 juta jiwa ini, 60,2% tinggal di Pulau Jawa. Sisanya di pulau-pulau lain. Jumlah pulau yang tersebar di wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara itu ada 17.500 buah. Hanya 13.466 buah yang diberi nama. Ini menurut data Menko Maritim. Sisanya belum dikasih nama. Itu sebagai gambaran demografis. Kemudian keberagamannya bagaimana? Yaitu bahwa masyarakat di Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam etnis atau suku bangsa. Terdiri dari banyak suku bangsa. Lalu beraneka ragam bahasa daerah. Ada 746 bahasa daerah. Ini menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Lalu beragam agama. Kita ketahui agama-agama besar itu ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian ada lagi beragam jenis pekerjaan, pendidikan, beragam struktur sosial. Itulah gambaran keberagaman daripada masyarakat Indonesia.
Apakah ada kemungkinan ancaman daripada keberagaman itu? Ada. Samping itu merupakan kekayaan bangsa, tetap juga punya potensi ancaman dari keberagaman itu ada. Misalnya konflik kepentingan, terutama politik. Nah, jadi kalau misalnya ada pemilihan kepala negara dari suku bangsa tertentu, nah ini akan jadi konflik antar suku bangsa. Ini bisa jadi kalau memang kurang menerima keberadaan daripada calon tersebut atau dari kelompok tertentu. Nah, ini bisa jadi. Lalu ada perbedaan cara pandang hingga perbedaan pendapat. Ini sudah pasti ada, karena masing-masing mungkin tidak bisa seirama dalam hal pendapat, disebabkan oleh faktor ketidaktahuan daripada budaya kelompok lain. Ini bisa terjadi. Lalu ada yang sektarian, yang menonjolkan kehidupan keagamaan tertentu. Ada yang perang ideologi, kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Ini kalau yang seperti ini mungkin secara umum di dunia ada ini. Ada perang ideologi ini, ada kapitalisme. Kalau di Indonesia itu nggak ada ya, di luar negeri bisa aja ada ya kan, di Amerika sana, di Eropa dan sebagainya, liberalisme, komunisme dan sebagainya. Ini karena perbedaan-perbedaan ideologi. Lalu ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini terutama perbedaan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Ini bisa terjadi. Lalu ada masalah di teknologi komunikasi. Ini juga ini akan menjadi ancaman juga, karena mungkin saja nanti karena ada keberagaman ini akan menyulitkan komunikasi antar berbagai suku bangsa, berbagai kelompok. Ini bisa terjadi ancaman-ancaman itu, di mana kesemuanya itu dapat mengancam terjadinya disintegrasi, perpecahan. Ya, jadi ini merupakan ancaman dari keberagaman itu. Jadi sekali lagi, yang mungkin yang kurang jelas, kalau ini mungkin pada masa lalu pernah ada ancaman dari komunisme di Indonesia, tapi saat ini mungkin sudah mulai tidak kelihatan. Sedangkan dalam hal teknologi komunikasi, mungkin kalau ada perbedaan-perbedaan suku bangsa sebagainya, maka komunikasi antar masyarakat itu mungkin sulit dijalin. Selanjutnya, masalah yang bisa muncul itu misalnya ada culture war, perang budaya. Ada persaingan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, yang bisa nanti bersaing sampai bersaing tidak sehat. Kemudian ada konflik etnis, pertentangan antar suku bangsa, perlakuan dan atau kebijakan diskriminatif, di mana kelompok-kelompok yang lebih berkuasa mendominasi kelompok-kelompok yang minoritas, hubungan eksploitatif, adanya nanti pengaturan-pengaturan dalam berhubungan, dieksploitasi yang tidak menurut nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Lalu ada bias, masalah bias, perlakuan tak adil yang tak disengaja. Ada nanti itu perlakuan tak adil, misalnya antara orang kaya dengan orang miskin. Tanpa sengaja orang kaya mungkin memperlakukan orang miskin itu tidak adil, walaupun tidak disadari. Kemudian ada prasangka atau stereotip negatif. Prasangka atau stereotip negatif bahwa satu kelompok berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Kesalahpahaman antar kelompok. Lalu marginalisasi. Ya, ada masyarakat yang terpinggirkan, termarginalisasi, terpinggirkan. Lalu ada juga mungkin bisa menimbulkan kekerasan fisik ini atau simbolik. Ini ada bisa ini perang antar suku bangsa ini. Itu masalah-masalah yang bisa muncul. Kemudian
Indonesia itu punya dasar negara Pancasila. Jadi sebenarnya di dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, konsep multikultural itu sudah jelas ada. Sejak negara ini ada, itu sudah dipikirkan oleh para pendahulu negara ini, bahwa Indonesia itu memang beraneka warna. Jadi hal-hal mengenai multikultural sudah ada, terakomodir di dalam Pancasila, yaitu mengakui perbedaan dalam kesederajatan tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri. Jelas sekali ini kita ketahui di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Kemudian mengakui keberagaman yang menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan agama, budaya, dan etnis yang terdapat dalam masyarakat. Ini juga menunjukkan persatuan yang ada juga dalam nilai-nilai Pancasila itu. Individu cara terbuka memahami, menghargai, serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus saling memahami, saling terbuka, saling menghargai. Ada dalam sila kedua, ada dalam sila kelima, semuanya ini ada di rangkum di sana. Kemudian jangan lihat perbedaan, lihat persamaan. Itu semua ada di dalam nilai-nilai Pancasila ini. Jadi sebenarnya dengan membahas ini sudah bisa kita menarik kesimpulan bagaimana merajut harmoni di Indonesia itu. Tapi supaya lebih jelas, kita akan kaji dalam pandangan sosiologis bagaimana merajut harmoni dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Jadi untuk merajut harmoni dalam masyarakat multikultural di Indonesia, maka yang diperlukan adalah yang pertama, kebijakan multikultural dari pemerintah, yaitu A. memberikan perlindungan efektif terhadap warga negara supaya tidak ada yang terdiskriminasi. Jadi warga yang terdiskriminasi adalah warga yang dinomorduakan, yang hak-haknya dibatasi, dikebiri. Ya, ini jangan sampai terjadi ini. Yang kedua, atau B, menjamin warga negara untuk mendapat perlakuan yang adil dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, jadi pemerintah harus bisa menjamin ini. Menjamin warga negara mendapat perlakuan adil dalam peroleh hak ataupun dalam pelaksanaan hak. Demikian juga dalam melaksanakan kewajiban. Jangan nanti karena dia orang kaya, maka haknya lebih besar, kewajibannya lebih sedikit. Orang miskin sebaliknya, tidak boleh seperti itu. Lalu yang ketiga, atau C, menjamin aparatur negara dan lembaga pemerintahan bertindak sesuai undang-undang. Nah, ini juga harus diawasi ketat supaya semua aparatur negara, pejabat-pejabat, para penegak hukum, polisi, jaksa dan sebagainya itu, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, supaya bertindak sesuai dengan undang-undang. Nah, jika sudah bertindak sesuai dengan undang-undang, maka tidak ada masyarakat yang merasa dikesampingkan atau keadilan akan terwujud. Yang berikut, keempat, D, mengontrol undang-undang agar tidak memberi peluang untuk tindakan diskriminasi. Jadi jika ada undang-undang di negara kita ini mungkin memberi peluang untuk melakukan tindakan diskriminasi, mungkin perlu dirubah undang-undang itu, dikomunikasikan dengan lembaga legislatif. Pemerintah dengan legislatif harus bekerjasama. Nah, itu kebijakan multikultural dari pemerintah. Kemudian yang kedua, mengendalikan prasangka dan diskriminasi yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara pertama, belajar untuk tidak membenci. Nah, ini semua masyarakat Indonesia harus ini. Tidak membenci kelompok lain, tidak membenci agama lain, suku bangsa lain. Kemudian B, harus ada direct intergroup contact. Direct intergroup contact ini yaitu mengurangi intensitas kontak antara kelompok yang berprasangka. Jadi kalau misalnya salah satu kelompok sudah ada prasangka buruk terhadap kelompok lain, ya sebaiknya kurangi intensitas kontak di antara mereka.
Ini harus dipikirkan ini dengan kesadaran sendiri. Lalu yang ketiga atau C, rekategorisasi, yaitu melakukan perubahan batas in-group atau kelompok dalam dengan out-group atau kelompok luar, sehingga orang luar bisa diterima menjadi anggota kelompok dalam. Jadi jangan langsung membuat batas bahwa karena berbeda suku bangsa di orang lain kan masuk kelompok kita, jangan seperti itu. Tapi kita harus menerima mereka sebagai bagian dari kita, bahwa kita suatu bangsa. Nah, itu harus dilakukan. Itu maksudnya rekategorisasi ini. Kemudian yang ketiga, itu menerapkan pendidikan multikultural. Menerapkan pendidikan multikultural dengan cara pertama atau A, membantu peserta didik dalam kelas untuk saling memahami perbedaan. Jadi kalau misalnya di dalam satu ruangan kelas di sekolah ada terdiri dari berbagai suku bangsa, siswa-siswinya, semuanya harus saling memahami bahwa mereka itu sebenarnya satu di dalam perbedaan. Mereka berbeda suku bangsa, tapi satu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus dibantu ini peserta didik untuk saling memahami ini. Kemudian yang kedua atau B, membiasakan bersikap toleran dan saling menghargai dalam pergaulan di sekolah. Jadi bersikap toleran, bisa saling menghargai, saling menghormati, saling membantu di antara orang yang satu dengan orang lain, walaupun mungkin berbeda suku bangsa, berbeda agama. Kemudian yang ketiga atau C, membangkitkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat Bhinneka Tunggal Ika ini, semboyan ini ada tercantum di dalam lambang Negara Republik Indonesia itu Garuda Pancasila, yang menunjukkan pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi di dalam keberbedaan berbagai suku bangsa, agama, dan berbagai kelompok sosial itu semuanya harus merasa semuanya adalah satu. Kemudian yang keempat atau D, mengembangkan perilaku saling mencintai, tolong menolong, gotong royong, dan tanpa pamrih menolong sesama. Ini diajarkan di agama manapun. Jadi ini harus dikembangkan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia supaya tercipta harmoni masyarakat itu. Kemudian yang kelima atau E, menciptakan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berprestasi. Jadi siapapun peserta didik itu, siapapun pelajar itu, siapapun siswa-siswi itu, dari kelompok mana, dari agama mana, dari suku bangsa mana, punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Tidak boleh ada yang dikekang. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mengembangkan kepribadian dengan sikap multikultural secara dini. Nah, jadi sikap multikultural ini sudah harus dikembangkan secara dini. Sejak masih usia balita, sejak masih anak-anak. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara pertama atau A, mendidik anak dengan ada istiadat dan budaya sendiri, tetapi menanamkan pemahaman bahwa di Indonesia ini ada istiadat dan budaya lain yang harus dihargai. Nah, jadi sama anak itu harus diajarkan ada istiadat budaya sendiri, tapi juga harus ditanamkan pemahaman bahwa memang ada lagi budaya-budaya lain yang sama juga bernilainya, sama berharganya dengan budaya sendiri. Lalu yang kedua atau B, membiasakan anak bergaul dengan anak lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi jangan dibatasi anak-anak hanya bergaul dengan suku sendiri, dengan agama sendiri, dengan sekelompok sendiri. Harus dibiasakan mereka bergaul dengan anak lain dari berbagai latar belakang berbeda. Kemudian yang ketiga atau C, tidak ragu menyekolahkan anak pada sekolah di mana terdapat guru dan anak didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau ada sekolah yang siswanya beraneka ragam suku bangsa atau kebanyakan dari kelompok agama tertentu atau suku bangsa tertentu, jadi ragu menyekolahkan anaknya ke sana, tidak boleh seperti itu. Harus yakin bahwa itu sama saja, sekolah di sana pun boleh. Demikian juga kalau misalnya gurunya pun ada dari kelompok-kelompok agama lain, suku lain, jangan ragu untuk menyekolahkan anak bersekolah di sana.
Kemudian yang keempat atau D, memberikan keteladanan kepada anak tentang cara bergaul dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang berbeda. Jadi dalam hal ini, orang tua pun harus memberikan contoh bergaul dengan kelompok lain, dengan orang dari agama lain, dari suku lain. Jangan orang tua pula yang buat pembatasan. Jadi anak pasti akan mengikut orang tua. Nah, jadi kalau sudah diberikan contoh atau teladan kepada anak tentang cara bergaul dengan berbagai orang memiliki latar belakang, maka akan berkembang nanti kepribadian dengan sikap multikultural ini. Kemudian yang kelima, yaitu menerapkan resolusi konflik ataupun penanggulangan konflik. Nah, jadi ini melakukan resolusi konflik atau penanggulangan konflik dengan cara pertama atau A, menerapkan kompetisi yang bersaing sehat antar kelompok. Jadi jangan diadu domba kelompok. Kalau memang harus bersaing sehat, itu justru akan meningkatkan kehidupan masyarakat, kehidupan taraf ekonominya misalnya, kalau memang berkompetisi secara sehat. Kalau misalnya kelompok A pandai berdagang, kelompok B pandai untuk menangkap ikan menjadi nelayan. Semuanya harus bersaing sehat, sehingga masing-masing akan jadi sejahtera. Kemudian yang kedua atau B, strategi akomodasi, yaitu menyerahkan permasalahan kepada pihak lain. Jadi jika satu kelompok bertikai atau konflik dengan kelompok lain, ya jangan diselesaikan sendiri antara kedua kelompok itu, tapi diserahkanlah permasalahan kepada pihak lain, misalnya kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga atau C, menyelesaikan konflik dengan berusaha memuaskan kedua belah pihak yang bertikai. Ya, jadi jika ada kelompok bertikai atau konflik, usahalah diselesaikan dengan memuaskan kedua pihak yang bertikai supaya masalah selesai. Kemudian yang keempat D, ya tentunya harus menghindari konflik. Ini yang kita bicarakan tadi semua ini. Semua kelompok harus usaha menghindari konflik dengan kelompok-kelompok lain. Lalu yang kelima atau E, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok lain harus saling kerjasama. Dan kerjasama itu saling menguntungkan. Jangan hanya satu pihak saja yang diuntungkan, yang lain dirugikan, tapi harus saling menguntungkan. Jika ini sudah terjadi, maka masalah tentang konflik-konflik antar kelompok itu akan terselesaikan. Jadi itulah mungkin yang bisa dilakukan dalam upaya merajut harmoni, dalam upaya merajut harmoni dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Jadi merajut harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia itu bisa dilakukan dengan 5 cara tadi. Yang pertama yaitu kebijakan multikultural dari pemerintah, dengan apa-apa yang dilakukan tadi sudah kita bahas. Kemudian mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menerapkan pendidikan multikultural. Yang keempat, mengembangkan kepribadian dengan sikap multikultural secara dini, secara sejak anak-anak. Kemudian yang kelima dan terakhir, menerapkan resolusi konflik atau penanggulangan konflik. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang merajut harmoni dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Dengan gitu, dari 3 video yang menyangkut tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme sudah menjelaskan tentang pengertian multikultural itu sendiri, serta multikulturalisme, bagaimana penerapannya, bagaimana merajut harmoni dalam masyarakat multikultural itu. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi anak didik sekalian. Sekian dan terima kasih.